Halo semuanya, selamat datang di Space of Literation. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Literasi Informasi Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Jadi di sini ada Dewinta, Syauki, Rehan, Amanda, dan Seifi. Let's check it out. Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 8 mata kuliah Literasi Informasi kelas B. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai lokasi dan strategi penelusuran informasi sesuai dengan bidang yang kami pilih, yaitu program studi sejarah. Maka, kami memiliki topik pembahasan mengenai sejarah masa pergerakan nasional di Indonesia. Yuk tonton video kita sampai habis ya. Selanjutnya, lokasi informasi yang akan kita gunakan adalah portal jurnal Scopus dan Science Direct. Untuk mengakses kedua portal jurnal tersebut, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke website SSO. Setelah itu, kita cari menu jurnal yang dilanggan Undip. Setelah kita masuk ke menu jurnal yang dilanggan Undip, kita akan disuguhkan dengan beberapa opsi pilihan. Lalu pilih portal jurnal Scopus dan Science Direct. Setelah masuk pada halaman kedua portal jurnal tersebut, langkah selanjutnya adalah penelusuran informasi. Terdapat dua cara untuk melakukan penelusuran informasi. Pertama, dengan menggunakan basic search, dan yang kedua, menggunakan advanced search. Kita bisa melakukan penelusuran setelah sebelumnya sudah menyusun kata kunci. Basic search adalah metode pencarian pada search box dengan menuliskan kata kunci umum. Hasil yang ditampilkan pun akan lebih banyak dan lebih general. Sebagai contoh, kita bisa memasukkan kata kunci history, national movement, dan lain sebagainya. Advanced search adalah metode pencarian informasi yang memiliki tujuan untuk melakukan pencarian dengan query atau kata kunci khusus yang sudah terstruktur untuk menemukan informasi yang jelas dan terperinci. Sebagai contoh, kita bisa memasukkan kombinasi kata kunci history and national action. Selanjutnya, kita memasuki tahap strategi penelusuran. Strategi penelusuran pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan Boolean operator pada advanced search. Pada Boolean operator terdapat tiga fungsi, yaitu AND, OR, dan NOT. Pada AND, gunanya adalah untuk mempersempit temuan dan menaikkan presisi, sehingga hasil yang ditampilkan lebih sedikit. Sebagai contoh, kita bisa memasukkan query, yaitu history and national action. Maka hasil yang keluar adalah informasi yang mengandung kata kunci history dan national action. Sedangkan OR bertujuan untuk meluaskan hasil dan menaikkan recall. Sebagai contoh, kita bisa memasukkan query history or national action. Maka hasil yang muncul adalah informasi yang mengandung salah satu ataupun kedua kata kunci tersebut dan menghasilkan lebih banyak recall daripada menggunakan AND. Untuk fungsi NOT, tujuannya adalah untuk mengecualikan hasil atau recall yang berkaitan dengan query yang dikecualikan. Sebagai contoh, kita bisa memasukkan query history not national action, maka hasil yang muncul hanya mengandung kata history dan tidak akan memunculkan hasil dengan kata kunci national action. Strategi berikutnya adalah exact phrase dengan menggunakan tanda kutip dalam kalimat atau kata. Seperti pada gambar, kita menggunakan tanda kutip dalam query yang kita masukkan. Tanda kutip digunakan untuk menelusur informasi yang mengandung kata kunci berupa frasa dengan menggunakan tanda kutip. Contoh, ketika kita mengetikkan kata kunci atau query tanpa menggunakan tanda kutip, maka informasi yang dihasilkan akan lebih tinggi dibandingkan menggunakan tanda kutip. Seperti yang bisa Anda lihat, hasil yang ditampilkan hanya 1948, lebih sedikit dari pada tidak menggunakan tanda kutip. Berikutnya terdapat refined result. Dalam suatu portal jurnal, hampir dapat dipastikan memiliki fitur di dalamnya adalah refined result. Fitur tersebut dapat kita gunakan untuk mempersempit hasil temuan. Fitur tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan pengguna. Biasanya,
mempersempit temuan berdasarkan tipe sumber pencarian, tahun terbit, subjek, dan lain-lain. Selanjutnya dalam strategi penelusuran, kita dapat melakukan seleksi informasi. Seleksi informasi yaitu penyesuaian relevansi dengan kebutuhan informasi untuk menentukan relevansi dari informasi tersebut. Dalam melakukan seleksi informasi, pengguna dapat menggunakan beberapa cara seperti: pertama, membaca judul. Apabila dengan membaca judul, kita masih kurang yakin terhadap artikel tersebut, maka kita bisa melanjutkan dengan membaca abstrak. Dan apabila masih dirasa kurang yakin, maka kita bisa membacanya secara full text. Bisa atau tidaknya informasi tersebut kita manfaatkan adalah dengan adanya fitur actionable result. Setelah kita menemukan informasi yang kita butuhkan, langkah selanjutnya adalah melihat opsi pilihan yang ditawarkan oleh portal jurnal tersebut, yaitu dengan adanya fitur actionable result. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk menyimpan, mengunduh PDF, mengirim melalui email atau share, atau dapat juga langsung di print. Fitur tersebut dapat kita temukan pada bagian tool, atau bisa berbeda-beda pada setiap portal jurnal. Sekian langkah-langkah dalam strategi penelusuran informasi. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah mengorganisir informasi, mulai dari mengunduh. Untuk mengunduh, kita hanya perlu mengeklik simbol download PDF. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua informasi yang kita temukan dapat kita unduh. Selanjutnya, mengganti nama. Mengganti nama berfungsi untuk menjadikan file tersebut sesuai dengan keinginan kita dan nantinya dapat ditemukan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah menyimpannya dalam folder. Menyimpan dalam folder lebih memudahkan dalam pencarian dokumen. Maka buatlah folder khusus untuk menyimpan hasil pencarian informasi tersebut. Baiklah teman-teman, karena kita telah sampai pada penghujung video, maka saya Muhammad Raihan dari kelompok 8 mata kuliah literasi informasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Peace.